Shalom Bapak Saudara. Sekali lagi dengan lebih semangat, Shalom. Apa kabar Bapak Saudara? Luar biasa, amin. Diberkati Tuhan, amin. Kita semua bersukacita dalam Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, kita tentukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Kita mau bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap hati, setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kembali kami datang lagi Tuhan. Kayak menyembah-Mu, kayak memuji-Mu Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mendekat, melekat pada Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan, kami juga akan dengar firman-Mu Tuhan, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan Yesus Kristus, kami diubahkan, kami dikuatkan. Bahkan setiap kami menerima mujizat berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami membawa setiap penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hati kami mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Maka pakai setiap kami Tuhan, agar setiap pujian, penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita datang sama Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kasih Tuhan Yesus di setiap kami itu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari muliakan Tuhan yang datang. Engkaulah
Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamat. Yesus, Engkaulah Raja. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, Yesus. Setiap sembah kami Tuhan, setiap sembah kami hanya Kau yang layak disembah. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi nyalakan Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Selesaikan dosa kami, selesaikan pelanggaran kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, Kau datang kepada milik kepunyaanmu yang berharga. Dan kasih-Mu Tuhan Yesus, Kau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia Tuhan. Kau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kau yang
telah mengampuni segala dosa, Engkau telah menghapus segala kutuk pelanggaran kami. Terima kasih Yesus. Kali ini Kau yang layakkan kami Tuhan untuk datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Engkau yang layak ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertata, yang menguasai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap anugerah Tuhan yang kami terima Tuhan melayakkan kami untuk memuji lebih lagi, bersorak-sorai untuk kemuliaan dan mahir dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang bersuka cita, boleh tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum. Setiap jemaat Tuhan kerahkan kudapan dari gereja dan semuanya. Mari sama-sama kita bersyukur buat anugerahnya, buat kasih setianya, buat pemeliharaannya bagi Bapak Ibu dan saya. Mari Bibilias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus.
sama-sama tunjukkan dan kiri. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana. Mari nyatakan asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita yang bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sorak-sorai, oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersukacita buat kasih. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Sama-sama katakan ku cinta. Keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Mari lebih sungguh lagi. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus, amin. Yang percaya kita umat-umat pilihan Tuhan, boleh tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Mari berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan dahsyat, amin. Mari bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, cuma genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang sama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, cuma genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya.
Sama-sama nyatakan. Mari Bapak Ibu, sampai setiap lutut berteluh mengadu. Yesus Kristus dialah, Dia juru selamat kita yang hidup, amin. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengadu. Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala-galanya. Sama-sama dengan iman. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi. Dialah Raja. Boleh tepuk tangan dong yang dahsyat buat Raja kita, Yesus Kristus Tuhan, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu semua Tuhan. Mari bersyukur sebab kasih setia Tuhan luar biasa bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Dan sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa Tuhan selalu di samping anak-anaknya. Kapan dan di mana saja mereka mengalami kesulitan. Perasaan sedih sebetulnya merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan atau menyedihkan. Jangan malu kita menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kita dapat mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita sukacita ataupun kecewa. Namun kita perlu dan harus meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Jangan ragu untuk panjatkan doa di hadapan Tuhan, sekalipun mata kita dipenuhi oleh air mata. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar dari masalah kita. Percayalah, kuasanya tidak berubah. Dan jangan bimbang, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun manusia tidak setia atau kurang setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia pada janjinya. Oleh karena itu kita bertobat dan berbalik pada Allah, maka kita akan dapat menerima janji-janjinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca, mendengar suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dengan judul Kekuasaan Tuhan atau Kedaulatan Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah semua jemaat Tiberias selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, selalu berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga, dan para malaikat Allah menjaga serta mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Yang pertama, karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan dan mencapai semua tujuannya. Mazmur 115 ayat 3, Yesaya 46 ayat 10, tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Baik itu dosa manusia, pemberontakan manusia, kurangnya iman, atau bahkan rancangan jahat iblis. Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya. Yang kedua, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Daniel 2 ayat 21, Yesaya 9 ayat 6, tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan.
Allah tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Allah. Dia Allah di dalam Yesus adalah penguasa dunia ini, dan sungguh Dia berkuasa atas perubahan musim, membangkitkan raja atau pimpinan, serta mengawasi kejatuhan seseorang. Allah dalam Yesus membuat semuanya terjadi. Kita dapat bersandar pada kebenaran yang luar biasa ini, bahwa kekuasaan terletak di bahu Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah dalam Yesus telah memilih umat untuk dirinya sendiri dari sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-5, Allah berdaulat dan berkuasa memilih kita untuk memperoleh karya penebusannya. Allah berkuasa dan berdaulat atas kelemahan kita, dan itu semua adalah pekerjaannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita lepas, dan memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kabar baik bagi kita. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tiberias, perkenalkan nama saya Ferry Purba. Saya berprofesi sebagai seorang dokter. Akhir bulan ini gereja kita mengadakan retret pasangan suami istri. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Saya percaya acara tersebut sangat memberkati kita semua, terutama pasangan suami istri. Jika kita kehilangan kasih mula-mula, maka akan muncul penyimpangan dan pengkhianatan terhadap pasangan kita, sehingga terjadilah pencemaran. Maka kasih mula-mula itu harus kita jaga sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Keluarga adalah program yang dibangun oleh Tuhan, dirancangkan, dibentuk, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya sangat penting dalam setiap keluarga untuk menjaga kasih mula-mula. Karena dalam kasih mula-mula, Tuhan menyediakan banyak berkat yang akan diberikan dalam kehidupan keluarga. Iblis di akhir zaman ini mencari cara untuk meruntuhkan kesatuan pernikahan. Oleh karena itu, rumah tangga harus dijaga. Firman Tuhan harus dijadikan fondasi. Kebenaran harus ditegakkan. Dan kasih mula-mula harus dipelihara. Suami istri harus duduk kembali bersama untuk merenungkan kembali firman Tuhan, dipulihkan, disegarkan, diprogramkan kembali untuk menjadi suami istri yang kudus. Saya juga akan men-sharingkan beberapa topik-topik di bidang medis yang kalah menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ambil waktu untuk bisa ikut di acara tersebut. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat mengikuti acara retret pasangan suami istri tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 di Sachi Resort Mountain View Bogor. Bersama-sama kita mengalami kasih, kuasa, dan pemulihan dari Tuhan Yesus, menjadi pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani sampai selama-lamanya. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih pemeliharaan Tuhan, Kau yang telah menebus setiap kami dari cara hidup kami yang lama. Dan hari ini kami bersyukur di hadapan Tuhan kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur kami dikasihi Tuhan, maka kami percaya Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang melayakan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap anugerah Tuhan Yesus, atas hidup
yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Tuhan, kami doa buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniti Pariaji bersama keluarganya. Terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu Bapak Pendeta Teddy Lusli, setiap kata firman Allah mengajar, menegur, mengubahkan kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Ini doa kami Tuhan Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Angkat tanganmu, mari bersyukur. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Boleh panggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan karena kasih-Nya sekarang kami boleh ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan yang sungguh nyata menyelamatkan dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, kami rindu, kami melihat Engkau Tuhan. Kami rindu semakin mengenal-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, firman yang kami pelajari. Tuhan Yesus, Engkau mengaruniakan kami menemukan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus urapi kami, mampukan kami untuk kami mengerti, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Bawa kami Tuhan untuk semakin lebih lagi menerima kekayaan firman-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami janji yang begitu mulia, dan memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami mengucap syukur oleh pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami diselamatkan, kami diampuni, kami dibenarkan,
kami dikasihi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari silakan duduk. Saya akan lanjutkan pembelajaran firman Tuhan yang minggu kemarin, yaitu surat kepada jemaat di Tiatira. Mari kita buka kembali Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat 29. Kita baca bergantian, saya baca ayat 18, Bapak Ibu Saudara ayat 19, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-29. Juga saudara yang di rumah, saudara bisa bergantian juga baca. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saudara ayat 19. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya akan ulang sedikit yang minggu lalu, bagian yang pertama kita sudah sampai di ayat yang ke-22. Jadi ada dua masalah di dalam jemaat Tiatira. Yang pertama adalah bahwa jemaat Tiatira ini mengalami penindasan, mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami suatu keadaan masalah di mana mereka menghadapi suatu kekuasaan, yaitu wanita Isabel. Siapa wanita Isabel namanya tidak disebutkan, tetapi kalau Alkitab menyebutkan satu nama Isabel ini, maka mengacu di perjanjian lama pada zaman Nabi Elia. Lebih detailnya nanti saudara bisa lihat khotbah yang minggu lalu. Nah, wanita Isabel ini berkuasa bukan hanya dalam hal rohani karena dia menyebut dirinya Nabiah, yaitu utusan Allah yang menyampaikan suara Allah. Padahal dia adalah seorang penyembah berhala. Tetapi wanita Isabel ini juga seorang yang berkuasa, sama seperti Isabel di perjanjian lama mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi sebagai istri seorang raja. Jadi mungkin punya kuasa di pemerintahan, di militer, dan di ekonomi dan sebagainya, sehingga semua orang ikut dia. Kalau nggak ikut dia, nggak ikut gerbongnya, hidupnya susah, hidupnya repot, kehilangan pekerjaan, kehilangan koneksi, kehilangan kesempatan untuk berbisnis, untuk nafkah dan sebagainya, sehingga pengaruhnya ini begitu sangat luas dan mencengkram. Dan orang-orang percaya pada zaman itu adalah minoritas, betul? Karena mereka hidup di tengah-tengah budaya Greko-Roman waktu itu, Yunani Romawi, yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa-dewa pagan, menyembah kepada allah-allah yang patung-patung dan sebagainya, dan mereka punya kuil-kuil penyembahan berhala, kuil-kuil dewa mereka. Dan pada zaman itu yang terjadi adalah pada saat mereka menyembah dewa mereka di kuil mereka, ada pelacuran bakti di dalamnya. Ada aktivitas seksual yang menurut mereka sebagai satu bentuk penyembahan kepada dewa mereka, tetapi sungguh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ada ritual penyembahan berhala, makan barang
makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan karena pengaruhnya, karena kekuasaannya, sehingga wanita Isabel ini mempunyai keleluasaan untuk mengajar. Sehingga bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mengikuti, tersesatkan. Ini yang terjadi, masalah yang pertama. Jadi orang-orang Kristen jemaat di Tiatira pada zaman itu mengalami satu pergumulan, mengalami satu tekanan, mengalami suatu masalah, mengalami suatu penindasan. Yang kedua, masalah yang kedua adalah ketika mereka mengalami penindasan, ketika mereka mengalami tekanan, apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja. Mereka, firman Tuhan katakan di sana, aku mencela engkau, aku mempunyai hal-hal ini yang berlawanan dengan engkau, yaitu engkau membiarkan. Kalau dalam bahasa Yunaninya kata membiarkan adalah apeis. Engkau menjaga jarak, engkau memisahkan diri. Memisahkan diri sudah benar, supaya tidak terikut. Tetapi yang Tuhan mau, engkau jangan hanya main aman, engkau jangan hanya jaga jarak, enggak peduli, enggak menggubris. Ingat, ada saudara-saudaramu juga di sana yang sedang tersesat. Yang Tuhan mau mereka berani untuk bertindak, menyelamatkan, menegur dengan kasih, memberitakan kebenaran, dan mengampuni mereka. Jadi Tuhan mau jemaat di Tiatira ini bukan hanya pasif. Benar, mereka sedang mengalami penindasan. Benar, mereka sedang mengalami tekanan. Tetapi mereka juga mau untuk bergerak memberitakan kebenaran. Menyelamatkan mereka yang terhilang. Amin. Jadi ada dua masalah di sini. Mari kita lihat di sana. Kita masuk ke ayat yang minggu lalu kita sudah belajar kenapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Kenapa deskripsinya adalah mata dan kaki. Lalu Tuhan juga bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Amin. Artinya apa? Bahwa Tuhan selalu ngikutin kita, Tuhan selalu jagain kita, Tuhan selalu sertain kita dari pertama sampai yang terakhir. Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan kita, katakan amin. Dan fokusnya Tuhan adalah apa? Progresnya saudara. Bukan kegagalannya saudara, bukan ketidaksanggupannya saudara, tetapi perkembangannya saudara. Yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Amin. Mari kita lihat di sana ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Mungkin di waktu yang lalu ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa kok penghukuman Tuhan itu begitu kerasnya ya. Penghukuman Tuhan itu begitu beratnya. Tapi kalau saudara baca lagi dari awal, tengah, sampai akhir, maka saudara akan menemukan bahwa sebelum Tuhan menjalankan keadilannya, Tuhan sudah menyatakan kasihnya lebih dulu. Katakan amin. Amin. Jadi perenungan kita di Wahyu pasal yang kedua ayat 18 kepada jemaat di Tiatira ini adalah tujuannya apa? Saudara semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Saudara mengenal kasihnya, saudara mengenal panjang sabarnya Tuhan. Saudara dan saya mengenal keadilannya Tuhan. Dan juga saudara mengenal bahwa penilaian Tuhan itu sempurna dan janjinya ya dan amin. Jadi penekanannya kita bukan sedang bahas kepada wanita Isabelnya, tetapi saudara akan melihat, menemukan siapa dan bagaimana Yesus Allah yang begitu mulia dan penuh kasih itu. Katakan amin. Amin. Jadi mari kita lihat di sana. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan gak langsung menghukum. Tuhan gak langsung menghajar. Yang Tuhan rindukan adalah pertobatan. Katakan amin. Yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah pertobatan, bukan penghukuman. Itu sebabnya sebelum penghukuman itu dilakukan, Tuhan kasih waktu untuk
bertobat. Dan diperlukan respon. Diperlukan tanggung jawab kita. Benar, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi diperlukan respon untuk saudara dan saya menerima anugerah kasih karunia Tuhan itu. Dan bertanggung jawab dalam anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Tetapi ia tidak mau, di sana dikatakan apa? Bertobat dari zinanya. Ia tidak mau dilepaskan dari dosanya. Jadi Tuhan kasih waktu, kesempatan untuk bertobat. Bahkan kepada orang yang menolak kesempatan itu. Bahkan kepada orang yang tidak menghargai kesempatan itu. Bahkan kepada orang yang tidak mengingini kesempatan itu. Tuhan masih kasih kesempatan. Supaya hari ini, kalau kita menyadari kasih Tuhan ini, firman Tuhan ini, benar-benar kita mengambil respon hidup dalam pertobatan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan sebelum penghukuman itu terjadi. Yang karena sebenarnya penghukuman itu adalah akibat dari konsekuensi dari dosa kita sendiri. Di sana dikatakan apa? Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jika mereka bertobat, mereka dilemparkan enggak? Saudara bisa nangkep di sini? Seringkali kita ketinggalan kata jikanya. Wah, dilemparkan. Ya benar, penghukuman Tuhan itu benar-benar adil. Tapi panjang sabar kasih setianya juga tak terukur. Amin. Saudara bisa menemukan dua sisi ini. Saudara, tapi yang Tuhan rindukan adalah pertobatan. Ini satu kalimat yang ada di hati saya yang Tuhan tidak senang dengan penghukuman. Yang Tuhan senang adalah pertobatan. Amin. Itu sebabnya dia katakan jika mereka tidak bertobat. Sama seperti saudara kasih tahu anak saudara. Jika kamu nggak berubah, jika kamu nggak memperbaiki kelakuan kamu, jika kamu nggak sadar akan kesalahan kamu, maka papa mama akan memberikan kamu hukuman, papa mama akan memberikan kamu disiplin. Tujuannya apa? Supaya anak saudara berubah, betul? Saudara nggak akan senang untuk menghukum anak saudara, yang saudara senang adalah dia berubah. Dia memperbaiki kelakuannya, betul? Dia nggak sampai mengulangi lagi. Demikian juga Tuhan rindu pertobatan saudara dan saya. Mari kita lihat di sana. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Kok begitu kerasnya ya? Tuhan kasih suatu sanksi penghukuman yang demikian kerasnya untuk apa? Untuk menggerakkan hati jemaat di Tiatira. Kamu jangan seneng kalau orang lain itu dihukum karena dosa mereka. Kamu jangan seneng kalau orang lain itu dihukum karena pelanggaran mereka. Tapi kalau kamu tahu mereka akan menerima hukuman yang sangat berat. Kalau kamu memiliki kasih, kamu mau menyelamatkan mereka. Katakan amin. Kalau kita menyadari kasih Tuhan dan kita diselamatkan dari maut, dari kebinasaan, dari penghukuman api yang kekal. Kalau saudara tahu hukuman atas dosa itu begitu berat dan sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Tetapi ada orang-orang yang masih cuek, ada orang-orang yang masih nggak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, ada orang-orang yang masih nggak meresponi pengorbanan Tuhan Yesus. Tindakan sikap saudara adalah bukan ya udahlah rasain, syukurin, ntar juga nanti kamu rasain, enggak. Tapi kalau kita menyadari kasih Tuhan, kita memiliki kerinduan, mereka juga mengalami anugerah keselamatan itu. Mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka juga diluputkan dari hukuman, katakan amin. Jadi begitu Tuhan kasih hukuman yang akan kumatikan, sebenarnya untuk menggerakkan hati jemaat di Tiatira, ayo miliki kasih supaya mereka jangan terhilang. Amin. Dan di sana firman Tuhan katakan bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ketika Tuhan bilang bahwa aku akan lemparkan ke ranjang orang sakit. Aku akan lemparkan dalam kesusahan yang besar. Jika mereka tidak bertobat, anak-anaknya akan kumatikan.
Kenapa Tuhan nggak menghukum dengan api? Kenapa Tuhan nggak menghukum dengan pedang? Tapi kenapa kalau di dalam bahasa aslinya anak-anaknya akan kumatikan, itu dengan cara kematian tertentu. Dan dalam konteksnya adalah penyakit yang mematikan. Sebenarnya penyakit yang mematikan ini adalah dari perbuatan dosa seksual mereka. Ada satu penyakit dari akibat dosa seksual mereka yang sifatnya mematikan. Mungkin dalam konteks zaman sekarang, entahkah itu HIV atau AIDS atau virus atau dan sebagainya. Tetapi yang firman Tuhan memaksudkan adalah bahwa mereka mengalami penghukuman itu ya karena dosa mereka, karena konsekuensi dari dosa mereka, karena akibat dari dosa mereka sendiri. Karena penghukuman Tuhan di sini bukan dengan pedang, bukan dengan api, tetapi akibat dari dosa mereka sendiri jika mereka tidak bertobat. Amin. Mari kita lihat di sana ayat 23 bagian B. Bahwa akulah dan semua jemaat akan mengetahui. Katakan sama saya, semua jemaat akan mengetahui. Kata semua jemaat di sini bukan hanya jemaat Tiatira, masih ada, kalau kita lihat konteks kitab Wahyu pasal yang kedua, ada 6 jemaat gereja yang lainnya. Ada Sardis, ada Smyrna, ada Philadelphia, ada Laodikia, ada Efesus, ada Pergamus. Tujuannya apa? Tuhan mau kita belajar. Menjadi pelajaran buat kita dalam kejatuhan orang lain. Bukan untuk mengomongin kejatuhan orang itu, bukan untuk fokus kepada perkaranya, manusianya, kejatuhannya, atau bahkan gerejanya, tetapi fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan saudara dan saya? Amin. Bagaimana Tuhan menilai dengan begitu sempurnanya. Dan biar pengetahuan itu, pembelajaran itu mentransformasikan dan mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Saya sangat diberkati Tuhan ketika ayat ini bilang begini. Urutannya enggak terbalik saudara. Karena seringkali kita manusia, kita buat urutannya terbalik. Aku menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang yang menurut perbuatannya. Firman Tuhan gak bilang gini, aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Aku akan menguji batin dan hati orang. Enggak. Seringkali kita ngomel dulu baru mikir. Betul? Emosi dulu baru lihat jernih duduk perkaranya. Bertindak dulu baru menyelidiki. Seringkali kan kita kayak begitu. Tapi Tuhan enggak. Ketika Tuhan menjatuhkan penghukumannya, Tuhan sudah melalui pemeriksaan yang sangat seksama. Tuhan sudah melalui pemeriksaan, penilaian yang begitu seadil-adilnya. Tuhan menyelidiki dulu hati dan batin orang. Melalui penyelidikan yang sudah begitu adilnya, baru Tuhan memberi keputusannya. Amin. Saudara bisa nangkep di sini? Beda dengan kita. Keputusan dulu, baru selidiki belakangan. Tapi Tuhan itu begitu adil. Jadi kalau saudara mau ringkas kitab surat kepada jemaat di Tiatira ini, dia anak Allah, matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga, dia adalah Allah yang mulia. Amin. Tuhan begitu panjang sabarnya, yang Tuhan kehendaki pertobatan, dia beri waktu, dia enggak mau ada seorang pun yang terhilang, dia beri waktu untuk bertobat, dan di waktu yang bertobat itu dia sampaikan tegurannya, dia ajak untuk berbalik tetapi enggak mau menyatakan kasihnya yang begitu mulia. Juga ketika Tuhan menjatuhkan penghukumannya menurut perbuatan mereka, keadilannya begitu mulia. Amin. Juga penilaiannya begitu mulia. Dan bagian yang terakhir adalah janji yang diberikannya juga begitu mulia. Amin. Jadi kemuliaan Tuhan itu begitu indah. Jadi di sana dikatakan bahwa, kita baca kembali ayat 23, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Amin.
ketika ada hamba Tuhan jatuh ke dalam dosa, tersesat, maka biasanya ada orang-orang yang jemaat Tuhan itu menjadi kecewa. Sebenarnya ketika ada seorang hamba Tuhan jatuh, tergelincir, tersesat, yang lebih kecewa siapa? Tuhan atau kita? Tuhan. Amin. Tuhan yang lebih kecewa, tetapi Tuhan yang lebih mengasihi. Amin. Janganlah kita yang seharusnya kecewanya lebih dikit tapi marahnya lebih besar. Biarlah Tuhan yang punya hak untuk membalas. Biarlah Tuhan yang punya hak untuk menilai dengan benar. Amin. Bagian saudara dan saya adalah Tuhan mau kita menarik pelajaran. Jangan sampai fokus kita menyelidiki masalah orang lain, tapi kita lupa menyelidiki hati kita. Amin. Tuhan gak sembarangan menegur, Tuhan gak sembarangan menghakimi, Tuhan gak sembarangan mengungkapkan dosa, Tuhan gak sembarangan memberi penghukuman. Sudah melalui penyelidikan hati dan batin, penilaian yang benar-benar adil dan benar. Amin. Mari kita lihat ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi bagaimana wanita Isabel ini menyesatkan? Bagaimana wanita Isabel ini membawa pengaruh kepada orang-orang baik non-Kristen maupun Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan ikut dalam penyembahan berhala, bahkan jatuh di dalam dosa seksual penyembahan berhala itu. Mari kita lihat kembali ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan. Jadi bagaimana penyesatan itu terjadi? Melalui pengajaran yang tidak benar. Bagaimana kita tahu benar atau enggak benar? Ya saudara perlu tahu kebenaran lebih dulu. Amin. Saudara perlu tahu, saudara kita penting untuk menyelidiki, kita untuk penting hidup dalam kebenaran, dan kebenaran yang benar itu memenuhi hidup kita. Sehingga saudara memiliki kepekaan. Ketika menemukan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudara tidak disesatkan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kepada jemaat di Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu. Iman itulah yang memagari saudara dan saya dari segala bentuk penyesatan. Amin. Karena di sana dikatakan di 24, tetapi kepada kamu yaitu orang-orang lain Tiatira, kenapa mereka tidak disesatkan? Kenapa mereka tidak terjatuh? Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti ajaran itu. Amin. Dan tidak menyelidiki, enggak kepo. Pengen tahu pengen ngerti pengen menyelidiki akhirnya terjatuh. Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Yang Tuhan minta cuma satu. Beritakan firman buat mereka. Jadi terang buat mereka. Selamatkan mereka. Kamu jangan cuek, kamu jangan diam, kamu jangan jaga aman saja, kamu jangan menjaga jarak saja, tetapi selamatkan mereka. Beritakan firman, tegur mereka dengan kasih, bahwa mereka kembali hidup dalam pertobatan. Mungkin pertanyaan jemaat di Tiatira adalah bagaimana menyelamatkan mereka? Baik secara kuantitas maupun kualitas dosa mereka itu udah begitu dalam. Mereka nggak mau dipisahkan dari dosa mereka. Mereka sudah begitu dalam tersesat. Tapi yang Tuhan bilang adalah apa? Lihat aku. Amin. Aku menyertai kamu. Lihat aku memberikan kamu kekuatan. Aku memberikan kamu kuasa. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Lihat aku yang begitu mulia. Lihat kemuliaan Kristus. Dan Tuhan yang menolong. Jadi kemuliaan Tuhan Yesus itu lebih besar dari segala kesesakan, daripada segala pergumulan, daripada segala kesulitan,
masalah saudara dan saya. Dan kemuliaan Tuhan Yesus itu yang akan mendampingi kita, menyertai kita, melewati segala masalah, pergumulan, dan persoalan. Katakan sama saya, ada kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi, itu sebabnya saya sangat diberkati Tuhan ketika saya juga diajar kebenaran firman Tuhan di surat Tiatira ini, bahwa fokusnya adalah pribadi Tuhan Yesus. Fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Jangan salah lihat fokus. Fokusnya bukan wanita Isabel, tapi fokusnya adalah pribadi Tuhan. Amin. Karena kalau kita lihat Isabelnya, kita lihat masalah kita melihat kekuatan kita nggak seberapa, masalah yang dihadapi itu, tantangan yang dihadapi itu, pergumulan yang dihadapi, tekanan yang dihadapi itu jauh lebih berat. Kita akan bisa frustasi. Itu sebabnya di awal firman Tuhan katakan, firman dari anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tuhan menyatakan kemuliaannya lebih dulu. Katakan amin. Ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada pada mereka? Kembali di ayat 19. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu. Ayat 19, aku tahu pekerjaan, aku tahu pelayananmu, dan aku tahu ketekunanmu. Di tengah pergumulan saudara, di tengah masalah saudara, di tengah kesesakan saudara, jangan lepaskan ini. Tetap pegang erat ini, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Di tengah pergumulan yang kau hadapi, jangan ngambek. Kok saya melayani Tuhan begini, saya ketemu masalah ini, saya berhenti aja dari pelayanan. Enggak, pegang teguh pelayananmu. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus setia melayani saudara dan saya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pegang teguh ketekunanmu. Pegang teguh kasihmu, imanmu. Amin. Jangan lepaskan itu. Sampai aku datang. Ini bahasa kita. Yang repotnya kan kita nggak tahu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu, Tuhan nggak pernah kasih tahu. Tuhan nggak kasih tahu kapan waktunya Dia menolong kita, kapan Dia menjawab doa kita. Tuhan nggak kasih tahu. Kadang-kadang ketika kita berseru sama Tuhan, yang kita hadapi adalah ketidakjelasan dari Tuhan. Betul? Tuhan kapan? Tuhan gimana? Makanya ada lagu. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga caramu, tak terukur kuasanya, amin. Tak terkira jalan-jalannya, amin. Kenapa? Kadang Tuhan izinkan saudara dan saya ada di dalam ketidakjelasan, di dalam suatu ketidakpastian, walaupun hasilnya pasti, tapi Tuhan gak kasih tahu hasilnya akan bagaimana. Tuhan gak kasih tahu waktunya kapan. Kenapa? Karena ketidakjelasan itu akan menumbuhkan iman saudara dan saya. Kalau Tuhan kasih kejelasan, iman kita gak akan bertumbuh. Kalau Tuhan kasih kejelasan, kepastian, mungkin kita gak bergantung lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita ngalami, berseru, berdoa sama Tuhan. Jawabannya adalah ketidakjelasan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bergantung sama Tuhan setiap hari. Sampai waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau semua sudah jelas dan pasti, kita bisa gak bergantung sama Tuhan. Kalau semua sudah, contohnya begini, saudara ada kebutuhan. Di tanganmu sudah lebih dari apa yang saudara butuhkan. Maka rasa amanmu adalah apa yang ada di tanganmu. Betul? Udah aman. Adakah kita berseru sama Tuhan? Tuhan tolong untuk kebutuhan ini. Mungkin enggak. Kenapa? Karena sudah ada rasa aman. Apa yang ada di tangan kita, betul? Tapi kadang Tuhan izinkan. Ada kebutuhan. Tapi kita belum melihat. Kita belum pegang. Kita belum punya. Supaya apa? Rasa amanmu bukan kepada yang lain. Tapi hanya kasih setia Tuhan yang pasti memelihara hidupmu. Katakan amin.
Dan Tuhan pasti cukupin. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti pelihara karena itu adalah janjinya. Dan dia gak bisa menarik kembali janjinya. Dan ketika saudara melewati itu, engkau mengalami bagaimana Tuhan menolongmu, bagaimana Tuhan menyediakan, plus Tuhan bawamu dalam pengalaman iman, hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Rasa amanmu bukan kepada berkat Tuhan, tetapi rasa amanmu di dalam tangan Tuhan sendiri. Amin. Seringkali kita berdoa, Tuhan berkati saya berlimpah. Supaya apa? Oleh berkat Tuhan itu kita merasa aman. Tapi hati-hati. Ketika kita merasa aman oleh berkat Tuhan, janganlah hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Amin. Tapi sekalipun kita diberkati Tuhan berlimpah, firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Mengandalkan Tuhan, mengucap syukur untuk itu, sehingga kita menyadari semuanya adalah karena Tuhan, dan rasa aman kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Masalah atau ketidakpastian, ketidakjelasan, membuat kita semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan semakin bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul? Jadi masalah itu sebenarnya bukan untuk merenggangkan saudara dengan Tuhan, tetapi masalah Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Saya nggak mengharapkan masalah, tapi lewati pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Saya sama istri, hanya karena kekuatan dari Tuhan Yesus ketika menghadapi masalah, kami belajar untuk mengucap syukur bahwa Tuhan terima kasih. Bahwa sekali lagi kami akan mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Sekali lagi kami akan mengalami pengalaman iman yang dari Tuhan. Sekali lagi kami akan mengalami mujizat dari Tuhan. Sekali lagi kami akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Dan itu memberi kami kekuatan di depan untuk melewatinya. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah setia. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, katakan sama saya, sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku. Jadi ada dua misi. Yang pertama adalah misi penyelamatan. Misi memenangkan para hamba Tuhan yang sedang tersesat itu. Bahkan memenangkan jemaat yang tersesat, bahkan Isabelnya sendiri. Misi yang kedua adalah selain memenangkan, kamu jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kamu terpengaruh, jangan sampai kamu ikut-ikutan, jangan sampai kamu tersesat, kamu bertahan juga sampai pada kesudahannya. Amin. Dan firman Tuhan katakan apa? Aku akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kenapa dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa? Karena dalam sejarah arkeologi, dalam sejarah Tiatira, bahkan kehidupan jemaat Tuhan, bahkan kehidupan kota itu, mereka selalu dijajah. Baik oleh Mesopotamia, baik oleh bangsa lain, oleh Romawi, kehidupan mereka selalu dijajah. Mereka nggak punya kuasa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kuasa. Itu secara arkeologi, secara teks. Mereka nggak berdaya di bawah kekuasaan Isabel. Tapi firman Tuhan katakan, aku yang memiliki kuasa itu, aku anak Allah, aku yang begitu mulia itu akan memberikan kamu kuasa. Mari kita lihat kembali. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan mereka akan memerintah. Kata memerintah di sana ada dua. Yang pertama adalah memerintah sebagai seorang pemerintah penguasa, yang kedua memerintah menggembalakan. Dan kata yang dipakai di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia memerintah yang menggembalakan. Kenapa? Karena secara arkeologi mereka kan penghasil wol, mereka penghasil kain. Artinya apa? Ada peternakan domba juga, betul?
Mereka juga gembala. Yang kedua adalah mereka selalu dijajah. Jadi mereka bukanlah penguasa. Mereka nggak tahu bagaimana memerintah dengan kuasa. Tetapi yang mereka tahu adalah menggembalakan. Makanya firman Tuhan di sini memerintah di sini adalah menggembalakan. Dengan tongkat besi dan mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi kekuatan kuasa yang Tuhan berikan itu begitu luar biasanya. Katakan sama saya, sama yang seperti yang kuterima dari Bapakku. Saya berdoa ketika saudara baca firman Tuhan ini, saudara bisa menemukan, merasakan kasih Kristus. Kalau misalkan orang tuamu, ini bukan drama saudara, orang tuamu konglomerat. Dan kamu dikasih misalkan 50 miliar. Terus ada orang yang perlu. Ada orang yang perlu banget. Kira-kira kamu kasih 50 miliar atau 1 miliar? Kasih yang berapa? Ya sejujurnya aja. Bisa kasih 50 miliar semuanya? Enggak. Saya juga enggak. Nungguin jawaban saya kan? Berat. Kasih semua yang kita miliki. Kasih sampai setengahnya aja kayaknya udah puji Tuhan banget. Tapi Tuhan tuh enggak gitu loh. Karena firman Tuhan katakan, semua yang kuterima dari Bapakku, aku berikan kepada kamu. Katakan amin. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Apa yang Tuhan punya, kemuliaannya, kuasanya, kasihnya. Semua kedahsyatannya, dia berikan buat saudara dan saya. Berkat jasmani rohani, semua tuh yang Tuhan Yesus punya diberikan buat kita. Karena firman Tuhan katakan di sana, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, aku berikan kepada kamu. Dan gak berhenti hanya apa yang Tuhan punya. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Saudara pemain musik, pemimpin pujian bisa bersiap-siap. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur itu apa sih? Mari kita lihat, kalau saudara baca firman Tuhan ini bintang timur, Wahyu 22 ayat 16, maka kita bukan sedang bicara apa tetapi siapa. Amin. Karena bintang timur itu bukan bicara satu benda tetapi satu pribadi. Mari kita buka Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Kita baca bersama-sama. Aku adalah Tunas, itu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong kepada jemaat di Tiatira, aku tahu pergumulan kamu, aku tahu kesesakan kamu, aku tahu tekanan yang kamu hadapi, aku tahu situasi kamu, aku menyertai kamu dari pertama sampai akhir, aku tahu segala pekerjaanmu, aku ikutin segala perkembangan kamu, aku menopang kamu. Walaupun Tuhan juga punya keberatan kepada jemaat di Tiatira. Kenapa? Karena cuek, karena jaga aman, karena jaga jarak, main aman sendiri, nggak peduli. Ya udah orang lain udah hamba-hamba Tuhan yang udah jatuh biarin aja. Yang penting saya nggak keseret. Tapi yang Tuhan mau, kamu juga jadi berkat buat mereka. Selamatkan mereka, serukan pertobatan, beritakan kebenaran, tegur dengan kasih, bawa mereka kembali. Dan aku memberikan kamu kuasa. Seperti apa yang kuterima dari Bapakku. Dan bukan hanya, ini bahasa kita, bukan hanya 500 miliar, 500 triliun yang Tuhan punya dikasih ke kita semuanya. Tuhan punya lebih dari itu semua, amin. Tetapi bahkan dirinya sendiri, dia berikan buat saudara dan saya. Aku akan mengaruniakan kepada kamu apa? Bintang timur. Bintang timur ini bukan apa, tetapi siapa. Yaitu Tuhan bukan hanya kasih apa yang dia punya, Tuhan kasih dirinya sendiri buat jemaatnya. Katakan amin. Dan bagaimana dia memberi dirinya. Bukan hanya ini saya,
Tapi dia rela menanggung saudara dan saya. Dia rela memikul kita, dia rela menderita, dia rela memikul sakit yang luar biasa, dia rela menanggung hina yang luar biasa, dia rela menggantikan posisi saudara dan saya, dia rela menanggung hukuman kita agar kita diselamatkan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau jemaat yang sedang tersesat ini, hamba-hamba Tuhan yang tersesat ini juga kembali. Bukan untuk menerima penghukuman Tuhan, tapi untuk menerima keselamatan. Amin. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, kalau kita masih dikasih waktu, kesempatan sama Tuhan hari ini, hidup dalam pertobatan. Amin. Renungkan firman Tuhan, bertumbuh. Jangan jadiin pajangan, Alkitabmu jangan jadi pajangan. Aplikasi Bible, aplikasi Alkitabmu jarang dibuka lebih daripada medsosmu. Amin. Biar scrolling Bible-mu itu lebih jamnya, lebih waktunya daripada scrolling medsosmu. Karena dengan demikian, saudara akan kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kau gak akan disesatkan oleh pengajaran yang lain. Karena penyesatan itu bukan terjadi secara instan. Dengar baik. Apakah orang tersesat tiba-tiba langsung instan, saya tersesat? Enggak. Saudara enggak tiba-tiba tersesat di Kelapa Gading. Betul? Kalau saudara tujuannya ke Cempaka Putih, lalu saudara salah lihat rambu, lalu mulai salah belok sekali, merasa, ya ini kayaknya masih ke arah Kelapa Gading deh. Tahu-tahu setelah sekian 5-10 menit baru sadar, ternyata makin jauh. Tujuannya ke Cempaka Putih, kok sekarang nyampe di Kelapa Gading? Enggak tiba-tiba saudara tersesat. Betul? Tapi mulai melenceng dikit demi dikit, mulai melenceng dikit demi dikit, toleransi dikit demi dikit, toleransi dikit demi dikit. Akhirnya apa? Biasnya pertama dikit-dikit gak kelihatan, masih kelihatan lurus kok, masih kelihatan lurus. Tapi setelah sekian waktu, loh kok jauh banget, kok beda. Tapi kalau saudara terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan itu menuntun setiap langkahmu dan menerangi setiap jalanmu. Katakan amin. Dan Roh Kudus dalam kita terus tuntun kita dalam kehendak rencana apa yang Tuhan mau. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari seorang pemain musik memimpin pujian. Tuhan itu begitu mulia. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menghendaki pertobatan, bukan penghukuman. Dan sekalipun dia memberi penghukuman, penghukumannya itu adil, penghukumannya itu mulia. Kenapa? Karena melalui penilaian yang mulia, melalui keadilan yang begitu mulia. Dia menyelidiki hati dan batin lebih dulu. Amin. Dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan apa yang dia punya, sama seperti apa yang kuterima dari Bapakku. Dan dia bukan hanya memberikan apa yang dia punya, tapi dia berikan dirinya sendiri buat kita juga. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari senang pemain musik memimpin pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dari awal. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan
kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini saudara yang ada di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah tekanan, apapun bentuk Isabel yang saudara sedang hadapi, pegang teguh apa yang ada padamu. Firman Tuhan katakan, sampai aku datang. Dan aku akan memberikan kepadamu apa yang kuterima dari Bapakku. Bahkan aku akan memberikan diriku sendiri bagimu. Aku akan memberikan kamu kuasa. Pegang teguh kasih-Mu yang mau berkorban dan rela berkorban. Iman-Mu, pelayanan-Mu, ketekunan-Mu. Pegang teguh itu. Biar terus Tuhan menemukan kita ada progres yang terakhir lebih banyak, lebih baik dari yang pertama. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara sedang bergumul, masih jatuh di dalam satu dosa, dalam satu kebiasaan buruk. Kalau kau mendengarkan firman Tuhan ini bukan kebetulan. Tuhan beri kesempatan. Tuhan beri kesempatan yang baru untuk bertobat. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan gak mau saudara dan saya tersesat. Tuhan gak mau saudara dan saya binasa. Tuhan gak mau saudara dan saya dihukum. Tuhan gak mau saudara dan saya mengalami kengerian akibat dari dosa. Datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan minta Tuhan beri kekuatan untuk menyertai kita dalam setiap langkah, setiap proses hidup kita. Yang Dia nantikan adalah pertobatan kita. Kalau saudara ada di tengah kesesakan hari-hari ini, pandang kemuliaan Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan lebih besar daripada segala kesesakan. Sekalipun mungkin kita nggak tahu Tuhan sampai kapan, Tuhan waktunya kapan, Tuhan hasilnya gimana. Tapi biarlah ketidakjelasan waktu yang sedang kita nantikan itu semakin membuatmu semakin bergantung sama Tuhan setiap hari. Lewati semua masalahmu, dengar baik. Engkau sekali lagi dan sekali lagi akan mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus.
yang mempesona hatiku. Jadi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, sekarang kami ada Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau yang selalu memegang tangan kami. Hari ini kami telah dengar firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan, menghiburkan setiap kami. Firman yang mendidik dan mengajar setiap kami. Matakan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman yang taat dan setia. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan di hadapan Tuhan. Yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Maka ajar kami senantiasa untuk kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Oh, Lord, I worship you because of who you are. Terima kasih untuk semua saudara. Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Shalom. Tubuh dan darah bercurah bagi setiap kami Tuhan. Tubuhmu dan darahmu
Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita lakukan perintah Tuhan Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus yang telah ditombak, ditikam, menderita di atas kayu salib, digantung, mati dan bangkit untuk memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kesalahan, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul segala penyakit kami, penderitaan, kelemahan kami. Tuhan Yesus memikul, menanggung, menyelesaikan segala kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ditolong Tuhan Yesus, kami dipulihkan Tuhan Yesus, kami disembuhkan Tuhan Yesus. Dari ujung rambut ujung kaki, tubuh darah Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Kami sehat, kami sembuh, tidak terkapar sakit apapun, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar sakit. Kami bersama keluarga kami sembuh, sehat, damai sejahtera, sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru, darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus mengampuni kami. Darah Tuhan Yesus ditumpahkan untuk mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus menjaga, memberkati keluarga kami, hidup kami, berkumpul di bumi.
berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, tekun setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh darah Tuhan Yesus, keluarga kami disucikan, dibaharui menjadi keluarga yang kudus, untuk keluarga yang hidup dalam kekudusan, ada kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki. Apapun segala bentuk penyakit, penderitaan, kelemahan kami, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sembuh, kami sehat, kami damai sejahtera, sukacita, kami diberkati Tuhan Yesus, kami ditolong Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa. Kami berdoa buat Ibu Gembala sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati, menolong, memberi kekuatan, hikmat, kasih kuasa Tuhan Yesus yang melimpah, janji Tuhan Yesus yang mulia untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Tuhan Yesus berkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Yesus berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi mereka bersama keluarga mereka. Dan apa yang diperlukan Tuhan Yesus cukupkan. Kami berdoa buat Ibu Mansya, dalam penyertaan Tuhan Yesus ada progres, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada keselamatan. Kami berdoa buat Ibu Ida bersama keluarga, Tuhan Yesus berkati, lindungi, jagai dalam pelayanannya. Tuhan Yesus yang menopang, beri hikmat, kuasa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang melayani tempat ini, apapun bagian pelayanan mereka, Alvarado, Vander, juga singer, musik, semua satu hati dengan sukacita melayani Tuhan Yesus Kristus. Kami doa juga buat bagian media, bagian pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, usher, kolektan, juga bagian acara, event, di dalam nama Tuhan Yesus, keamanan, dalam nama Tuhan Yesus, logistik, Tuhan Yesus berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus Kau yang menopang, memulihkan, memberkati bangsa kami. Dan siapa pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat di dalam mengelola bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, kami berseru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami. Lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami dengan kasih setia Tuhan Yesus yang tak pernah habis-habisnya. Kami menerima janji Tuhan Yesus yang ya dan amin. Tuhan Yesus mengangkat kami naik. Tuhan Yesus memberkati kami, berhasil, beruntung. Apa yang kami pegang berhasil, di mana kami melangkah diberkati Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus juga menjadikan kami berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku.
Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Engkau mengaruniakan dirimu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberi dirimu sendiri, bahkan apa yang juga yang Tuhan Yesus punya, bahkan dirimu sendiri yang Kau berikan dalam hidup kami. Untuk kami mengalami kemuliaan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang ajaib. Untuk kami menerima kasih-Mu Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Untuk kami mengalami kesetiaan-Mu Tuhan Yesus yang tiada berujung. Tuhan Yesus berkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini diurapi, dioleskan, dicurahkan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Mujizat, kemuliaan, berkat, kemenangan, kelepasan, kesembuhan, keselamatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Angkat kedua tangan. Apa yang firman Tuhan janjikan dalam Yesaya 58 ayat 11 digenapi dalam hidupmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan mengenyangkanmu bahkan di tengah kekeringan sekalipun. Tuhan membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering, tidak habis-habisnya. Anugerah kasih yang sempurna, berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu, memenuhi hidupmu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengaruniakan kita hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus. Sepanjang hari hidupmu, engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya terjadi di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Christ is in the